membantah. Yesusnya mengatakan, hatimu. Setelah itu apa? Jiwamu. Setelah itu apa yang terakhir? Akalmu. Kerjasama antara hati, jiwa, dan akal dalam satu objek akan melahirkan suatu kedikdayaan percaya kepada sesuatu. Ayo. Tapi kalau akal mati, sekali lagi saya katakan, kalau akal mati, meskipun hatimu itu ada, jiwamu sebagai manusia ada, tetapi akalmu mati, sendal bolong pun bisa kau tuhankan. Tuh. Itu. Makanya harus berhati-hati. Mengasihi Tuhan harus dengan akal. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan akal, ya tempat ayam mengeram pun bisa kau sembah. Karena kau tidak pakai akal. Coba Anda ke pasar memilih pakaian, memilih makanan. Akal kan? Akal. Apapun jadi akal. Anda pulang ke rumah. Kalau Anda tidak punya akal, Anda masuk rumah melalui jendela. Akal tidak berfungsi. Akal tidak berfungsi. Bisa jadi Anda naik rumah, masuk ke dalam rumah lewat plafon. Padahal pintu terbuka. Kan gitu kan ya? Karena tidak menggunakan akal. Tetapi kalau kita menggunakan akal, maka semuanya akan tersusun sesuai dengan materi objek yang ada. Pencipta langit dan bumi harus kita temukan keberadaannya dengan akal sehat. Mati akal, obor. Mati gelap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Coba Anda lihat orang gila, fisiknya kuat, oke, matanya masih bagus, kupingnya masih bagus, tapi karena akalnya mati, apa yang terjadi? Percuma fisik kuat, percuma kepala botak, percuma perut besar, percuma pantatnya tembem, otak, obor, cahaya mati. Maka apapun ditabraknya, sampah dimakan, tidur di mana-mana, karena cahaya mati. Bagaimana bisa menemukan Tuhan cahaya mati? Sedangkan serpihan cahaya berupa akal yang Tuhan titipkan pada diri manusia, itulah alat untuk kemudian kita mengenal pencipta kita. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan juga akal. Kasih, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, agapao, itu cerminan apa ya? Cerminan ketaatan. Ketaatan. Artinya kasih itu mendekatkan diri intim kepada Tuhan. Intimlah kepada Tuhanmu dengan akalmu. Nah, ketika Anda ingin intim dengan Tuhan dengan menggunakan akal, nggak nyambung. Ketika Tuhan Anda minta nete, Tuhan Anda kemudian nangis karena dia kencing di celana, harus diganti popoknya dan seterusnya. Nggak make. Makanya Yesus itu berpesan itu luar biasa pesannya. Karena kapan Anda memiliki Tuhan, tapi Tuhan yang Anda miliki, yang Anda sembah itu tidak sampai kepada kodrat akal Anda, maka tertolak. Maksud Yesus itu deteksi keberadaan Tuhan itu dengan akal. Deteksi keberadaan Tuhan itu dengan hati dan jiwa. Kapan tidak connect, jangan kau tuhankan. Seperti itu saudara Kepas. Saudara Kepas masih hidup? Masih? Masih lah. Kita tetap masih. Ya, alhamdulillah. Seperti itu saudara Kepas, ya. Ya begitulah, Tuhan kita beda, mau gimana lagi? Iyalah. Iya dong. Pastilah beda. Karena nggak akan pernah menyatu, Tuhan kita aja ada beda, gimana mau dibilang? Iya. Tapi bukankah akal kita itu sama, Bang? Kenapa nggak kita samakan persepsi aja? Bahwa Setiap untuk manusia itu diberikan Tuhan otak. Ya, Otak kiri, otak kanan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk berpikir rasional. Berpikir rasional. Masuk rasionalkah ketika Tuhan kemudian itu mati dibunuh oleh ciptaannya? Kalau Kristen pakai logika,
udah nggak Kristen lagi, pasti banyak pertanyaan seperti Bang Juma itu loh. Dengan kata lain, ketika seseorang ingin menjadi Kristen, maka logikanya harus dihilangkan. Betul? Pasti dong, kalau main logika 1 tambah 1. Dengarkan itu teman-teman, dengarkan. Jadi jangan pernah bermimpi bisa mengalahkan orang Islam berdebat tentang agama. Karena agama kalian landasannya no akal. Kalian akan tetap kalah karena kalian tidak menggunakan akal. Bagaimana mungkin seorang yang melihat seekor sapi ingin mengalahkan orang yang melihat sapi dengan akal? Yang melihat sapi dengan bukan akal, dia katakan itu adalah jangkrik, itu adalah walang sangit. Tapi yang menggunakan akal, enggak, itu sapi. Kalian yang tidak menggunakan akal tetap saja mengatakan enggak, itu adalah padale. Anda melihat bom-bom, Anda mengatakan bom-bom ini adalah manusia. Itu tidak pakai akal. Karena kelihatannya bom-bom itu ya gorila berbulu jangkrik. Gitu kawan. Jadi kalau Anda menggunakan akal, Anda tidak mungkin menjadi Kristen, kata saudara Kepas. Betul itu, betul. Harus kita hargai. Harus kita hargai. Jadi Pak Bom-Bom harus sadar ini. Menurut Profesor Kepas, ya, tidak mungkin orang berakal bisa masuk Kristen. Tidak mungkin. Karena di dalam konsep bertuhan yang Kristen tidak boleh menggunakan logika, tapi harus menggunakan logila. Kan gitu. Itu. Karena kapan pakai logika, mustahil jadi Kristen. Betul itu, saudara Kepas ini harus kasih penghargaan. Besok saya kirim sandal jepit ya bang ya. Jadi jangan sosokan Bom-Bom mau lawan Bang Suma. Jangan sosokan. Orang bertanya apa, siapa yang mencuri kitab suci, kok bahas kutu pula dengan belalang. Ternyata memang dasar pijakan keyakinanmu itu bukan akal. Pantaslah kayak gitu. Sekarang dia kejar-kejar saya terus, mau diskusi lagi. Lukanya belum sembuh padahal. Masih mau lagi mengulang luka baru. Allahu Akbar, Masya Allah. Gitu ya saudara Kepas. Jadi Tuhan kita beda ya Kepas ya. Tidak beda lah. Ya beda. Kalau Bang Juma kan Allah, kalau saya kan Yahweh, Elohim Yahweh. Kok Yahweh lagi? Kok Yahweh? Mana ada Yahweh pernah mati diracun? Ada-ada aja ini. Tuhanmu itu Kristus, paman. Yahweh tidak pernah bergelar Kristus. Malam Bang Juma, assalamualaikum. Malam kawan, malam, silakan. Mungkin ada yang bisa kita bagi dua aja ya, nggak usah Kepas. Ya, diskusi ini sih menarik ya. Setelah Iya. para Bang Juma ya, memang secara logika banyak sekali kejanggalan yang didapatkan dalam. Suaranya kecil bang, digedein dikit bang. Bang Nige. Ya, Suaranya kecil bang. gedein. ya. Setelah mendengar paparan Bang Juma secara logika ya memang Suaranya bang, kecil banget, nggak kedengeran. Apalagi di YouTube itu kecil banget bang. Coba digedein dikit. ya dengar ya. Ya, sekarang bagus. Ya, setelah mendengar paparan Bang Juma ini kan memang secara logika banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam ajaran Kristen ya. Gitu. Jadi saya ada orang Kristen pun juga ya sepertinya berpikir gitu ya. Abang Kristen bang? Saya Kristen Bang. Dari sekte mana abang ini? Sorry Bang Juma, saya Katolik ya. Oh iya Iya, iya. iya. Memang alhamdulillah teman-teman kita Katolik itu banyak yang mu'alaf. Ya, itu ya mereka dapat itulah ya. Ya itu hak. Iya. Jadi maksud saya kan begini ya, kita berbicara secara logika yang selalu didengungkan Bang Juma kan seperti itu. Ya, Cuma sebenarnya suaranya saya kecil juga- bang. Gedein dikit, kasihan yang di YouTube bang, pengen ngedenger.
Ya, seperti yang dijelaskan Bang Juma ini kan selalu mendengungkan secara logika ya. Jadi siapa tahu juga nanti ya saya juga berpikir secara logika ya, mungkin apa yang sudah menjadi dogma logika dalam Islam gitu kan gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi maksud saya gini Bang, ini kan diskusi begini kan edukasinya itu kepada siapa ini sasaran utamanya ini? Itu saya mau tanya dulu itu. Ya, kepada dua agama ini, Islam dan Kristen. Karena gini saudara, agama Kristen dan agama Islam itu sama-sama agama syiar, agama yang diajarkan agar orang lain di luar agama tersebut masuk memeluk agama tersebut. Kristen menginginkan Islam masuk Kristen, Islam menginginkan orang Kristen pun belajar tentang Islam. Jadi masing-masing kita. Jadi kalau ditanya ini tujuannya untuk siapa? Dua-duanya. Karena kami khawatir umat Islam juga yang awam ini bisa terperdaya. Iya, Nah dengan adanya materi seperti ini, insya Allah mereka dikuatkan. Seperti itu Bang. ya saya juga berharapnya seperti itu Bang, supaya nanti umat Islam juga ya jangan sampai masuk Kristen juga berpikir dari sisi imannya, itu harus berpikir dari sisi logika itu. Iya. Gitu. Jadi Tapi ya gimana Bang? Ini kan diskusi ini kan dua arah ya. Iya betul Abang. Kira-kira penjelasan menurut logika Bang Juma itu supaya saya meyakinkan saya gitu loh. Coba jelaskan secara logika, menggambarkan tentang Allah secara logika itu Bang. Itu dulu pertamanya itu. Nanti kan kita bisa berkembang diskusinya ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau di dalam Islam itu Bang, ketika berbicara mengenai Tuhan, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, alat atau apapun itu, yang bisa kemudian meneropong semisal mikroskop untuk melihat wujud daripada pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Karena kenapa? Karena kenapa? Tuhan itu adalah absolut, entitas absolut yang tunggal. Nah, sedangkan tidak ada yang bisa disetarakan dengan dia di alam ini. Jadi kita tidak bisa kemudian memanifestasikan Tuhan itu dengan objek dengar yang bisa kita lihat. Tuhan hanya bisa dirasakan keberadaannya. Contoh, ketika kemudian kita tidur nyenyak, tidak ada kemudian orang yang berfungsi akalnya, di mana akal itu adalah serpihan cahaya dari Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat, tidak terbangun ketika dia ingin buang air besar. Nggak ada. Seketika, Hanya Allah gitu kan ya. benar sekali. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. Aku akan Bahasa memperlihatkan. Arabnya lah. maaf. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi kami umat Islam menyentuh keberadaan Tuhan itu cukup hanya melihat diri kami ini. Bahwa siapalah kami ini yang tadinya lemah, kemudian belajar berjalan, kemudian berlari, sekarang gagah-gagahan dengan otot dada yang begitu bagus, lengannya. Siapa yang kita ini? Bahkan untuk sekedar mengenal roh kita saja, yang kita temani tidur, kita temani duduk, kita temani baring, bahkan selama kita tercipta jadi manusia, antara jasad kita dan roh kita tidak pernah berpisah. Tapi sayangnya nih, sekali lagi, sayangnya roh yang ada pada diri kita pun kita tidak kenali. Ayo, siapa yang pernah mengenal rohnya? Siapa yang pernah mengenal kekuatan esensi yang muncul pada dirinya sehingga tangannya bisa bergoyang, mulutnya bisa berbunyi? Siapa yang bisa mengenal itu? Tak ada.
Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengenal yang maha dahsyat? Cukup dengan mengetahui apa yang tertoreh kemudian di akal kita, bahwa pencipta langit dan bumi dengan menciptakan kita, dengan menciptakan keberadaan kita, itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Itulah Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dengan roh itu kan ya, ada roh itu ya. Oh jelas, karena roh itu adalah satu dimensi serpihan dari keberadaan eksistensi Tuhan. Dengan adanya roh kemudian manusia yang berakal akan mengetahui bahwa segenap gerak rasionalitas akal budi, estetika budi, pekerti yang kita rasa, yang kita anut, yang kita yang kita lihat, itu semua adalah roh manusia yang memiliki substansi imateri yang jelas bisa membuat gerak dan seterusnya. Gitu Bang. Bang Juma kan percaya dengan roh itu. Dari mana Bang Juma mengetahui roh itu? Oh jelas Bang. Bisa ini paham juga itu Bang. Iya, Al-Quran menerangkan kemudian bahwa tidak ada manusia yang diberi pengetahuan tentang roh. Itu Al-Quran. Dari Al-Quran ya Bang, maksud saya dengan logikanya Abang itu. Oke. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, roh ini adalah kehendak Tuhan dalam diri manusia. Roh tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Manusia tidak disebut sebagai manusia jika ia tidak memiliki roh. Ia akan berubah menjadi jenazah atau mayat ketika dia tanpa roh. Tetapi ketika ia tak berakal atau gila sekalipun, ia masih menyandang kedudukannya selaku manusia, meskipun akalnya tidak berfungsi. Tetapi ketika kemudian jasadnya tanpa roh, meskipun dia seorang profesor tanpa roh, maka posisi manusia itu disebut jenazah, bukan lagi manusia. Artinya bahwa belum pernah kita temukan adanya pemberitaan telah terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri. Tak ada itu Bang. Kenapa? Karena dimensi kehidupan sudah tak ada pada diri kita ini. Itulah yang disebut roh. Itulah yang disebut roh. Manusia kita nih harus menyadari entitas roh di dalam diri kita. Bahwa di sanalah kemudian. Maaf ya Bang. Gimana? Saya sangat hormat sama Bang Juma. Maksudnya begini, itu kan penjelasan seperti Bang Juma katakan itu, saya rasa itu kalau saya berpikir dari sisi logika saya juga, itu kan penjelasan dari sisi iman bagian dari iman juga itu. Tapi maksud saya penjelasan secara logika untuk membuktikan bahwa itu memang roh itu adanya itu ya. Seperti apa gitu loh. Ini kan maksudnya, maaf ya Bang Juma ya, saya menghormati Bang Juma, tidak mengejar ini, tapi supaya saya mengetahui aja. Begitu. Ya tadi saya sudah menjelaskan padahal ya, bahwasanya roh di dalam diri manusia ini itu tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Tak ada yang dikatakan iman itu Bang. Gitu maksud saya mungkin itu. Oh bukan iman kawan, bukan iman itu tataran logika sehat. Dijelaskan secara logika menurut saya ya Bang, maaf, menurut saya dijelaskan secara logika nggak akan ketemu itu roh itu. Ya tadi saya katakan padahal bahwa roh tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Anda paham tidak penjelasan saya? Yang tak terjelaskan itu apa yang nanti jadinya itu Bang? Nah, untuk mengetahui kemudian adanya roh, itulah yang disebut akal. Penggerak eksistensi yang ada pada diri manusia, itulah akal. Betul, sepakat. Tapi maksud Nah, saya, itu dia makanya. kita itu kan jangan mengatakan, maksud saya begini ya. Ini pribadi saya nih Bang, maaf banget. Tidak bisa kita hanya bermain dengan logika saja tanpa ada iman. Harus seiring sejalan gitu kan. Menurut saya ya, seiring sejalan logika dengan iman itu. Tetapi ada saat kapan kita memakai logika itu, saat kapan kita menggunakan imannya gitu loh. Gitu. Ya itu betul kawan. Betul. Itu betul. Sayangnya sesuatu yang tidak masuk akal senantiasa selalu diakal-akalin untuk dijadikan sebagai konsep satu kebenaran semu. Padahal kedudukan akal itu mendudukkan objek-objek pada nilai-nilai tertentu.
Yang mana nilai itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Yang salah tetap salah, yang benar dikatakan tetap benar. Sedangkan kalau di iman saja, yang tanpa akal, itulah yang terjadi. Seperti saudara Kepas tadi. Bahwa ketika masuk Kristen, tidak boleh menggunakan logika. Ini yang salah. Ini yang salah. Harusnya ketika masuk Kristen, maka gunakan logika. Ketika logika Anda tidak kena kepada kepercayaan Anda, ya tinggalkan kepercayaan itu. Karena tolak ukur kesempurnaan manusia, itu adalah penggerak eksistensi yang disebut akal dan ruh kita ini. Pembeda antara hewan dan manusia itu adalah akal gitu loh. Maksud saya kan begini ya, bicara tentang iman itu kan tidak bisa dijelaskan secara logika memang. Gitu. Jadi kalau saya katakan begini, kita bicara definisikan tentang Allah itu yang sangat besar, itu kan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Tidak bisa dijelaskan secara logika memang. Gitu. Tetapi setelah kita mengimani itu, ya logika itulah yang dipakai. Itu menurut saya keyakinan saya di Katolik ya Bang ya. Jadi ya, tapi diskusi ini sangat menarik Bang, betul, saya tertarik banget diskusi ini ya. Ya walaupun pemahaman saya dalam penafsiran kitab suci saya nggak paham Bang, saya nggak hafal. Di Katolik itu tidak terlalu mewajibkan untuk menghafal ayat segala macam itu tidak. Jadi lebih kepada implementasi daripada kitab suci itu aja. Seperti itu. iya. Jadi menurut saudara, menurut saudara, untuk membenarkan sebuah kepercayaan, apakah perlu akal? Untuk membenarkan sebuah kepercayaan, ketika saya sudah percaya, Akal tidak berfungsi. Hah? Maka akal dimatikan. Oh enggak. Nah, itulah yang saya tanya. Untuk kemudian mengetahui iman itu benar atau tidak, apakah akal dibutuhkan? Akal kita dibutuhkan itu setelah kita mengimani itu, Bang. Itu menurut saya. Maaf saya bicaranya tidak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Kalau misalnya ada orang percaya bahwasanya bara api itu dingin, apakah itu boleh dicerna dengan akal atau hanya diimani saja? Loh, kalau analoginya begitu ya Bang, ini kita diskusi. Kalau analoginya begitu, misalnya bara api itu, saya harus tahu dulu, begitu saya pegang, oh ternyata logika saya bermain, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini tidak terlalu panas. Lalu bagaimana dengan kepercayaan yang orang mengatakan bara api itu dingin? Setelah dia menyentuhnya, harus dia rubah. Setelah dia menyentuhnya, logikanya baru berjalan itu. Berarti dia harus menanggalkan kepercayaannya bahwa bara api itu dingin, betul? Oh, bukan menanggalkan kepercayaannya. Saya harus tahu dulu di dalamnya itu, menyentuhnya dulu, saya harus memegang dulu bara api itu. Nah, logika saya bermain di situ. Enggak. Apakah kalau misalnya ini memang panas, maka tangan saya akan pulang. Gitu. Kan tapi ada kalau orang masih bisa saya pegang, maka tangan saya mungkin tidak terlalu mundur begitu kan gitu. Hanya orang-orang misalnya gini Bang. Anda punya anak, Anda ajarkan menyembah kepada anak Maria. Apakah dia menggunakan proses akal dulu atau imani aja ikut bapaknya? Bang, logika kita bermain itu kan setelah kita di dalam, di situ kita mengetahui, oh ini ajarannya tidak baik, oh ini ajarannya benar. Itulah pertanyaan saya. Ketika kemudian anak Anda besar bertumbuh, apakah mereka mengolah kemudian iman mereka terlebih dahulu, atau dia hanya didoktrin untuk mempertuhankan Yesus, anak Maria? Oh enggak, saya tidak mendoktrinkan. Kalau ke anak saya, ya saya tidak mendoktrinkan anak saya, tetapi saya punya kewajiban untuk mendidik mereka untuk menjalankan apa yang saya jalani, gitu loh. Ya, coba bagaimana Anda mempermainkan logika dia?
Bagaimana? Mereka sudah memahami dengan akal mereka di situ. Kalau merasa coba. dalam logika mereka itu tidak masuk dalam ajaran Katolik saya, silakan. Saya itu apa namanya? Ya, ini yang menarik, Bang. Logikanya dia di mana dia bisa Ini yang mendapatkan menarik, Bang. Bagaimana Anda bisa melogikakan kepada anak Anda seorang Tuhan yang bayi imut? Coba. Kita buktikan ini dulu. Bukan cuma omon-omon. Coba. Bagaimana Anda bisa meyakinkan anak Anda ada Tuhan yang pernah menjadi bayi dilahirkan oleh seorang manusia? Bagaimana Anda bisa melogikakan itu kepada anak Anda? Saya tidak mendidik apa namanya, kan gini ya. Ini kan ada konsekuensi sosiologisnya juga, Bang. Gitu loh. Dalam kehidupan keseharian kita, anak kita itu kan sudah pasti dididik dengan baik kan. Lalu ketika anak itu tidak tahu kemana arahnya, siapa yang mengarahkan dia? Pada saat dia tidak bisa berpikir loh. Ya kan? Pada saat anak ini tidak berdaya, siapa yang bisa menggerakkan dia selain orang tuanya? Nah, itu dia yang saya tanya. Bicara begini kan tidak hanya berpikir dari sisi iman atau logika. Inilah yang saya tanya. Kan ada. Bagaimana Anda membina kemudian keimanan anak Anda ketika diperhadapkan dengan keadaan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu pernah menjadi bayi imut? Seperti apa Anda mendidik anak Anda untuk kemudian memiliki iman yang betul? Sementara itu kan ini, Bang, ini kan ini gini ya. Anak baru lahir. Saya membesarkan dia, mendidik dia. Karena dia tidak tahu dia kemana nanti arahnya itu, ya saya sebagai orang tuanya sebagai Katolik, saya mengajarkan dia sebagai Katolik. Iya, itu dia yang saya tanya, saudara. Sebentar dulu, di situ dia bermain logika, Bang. Nah, bagaimana logikanya main ketika ada Tuhan jadi bayi? Logika apa yang bisa dia pakai? Kalau misalnya logikanya dia tidak masuk di situ, silakan aja. Anda yang saya tanya, bagaimana Anda membodohi anak Anda untuk bisa mempertuhankan anak bayi? Lalu bagaimana cara Anda membuat dia bertuhan kepada bayi kalau Anda membodohinya? Coba. Bagaimana Anda kemudian menipu anak Anda untuk mempertuhankan seorang bayi kalau Anda tidak menipu dia? Bagaimana caranya? Jangan berpikir dari sisi itunya dulu, Bang. Justru karena itu saya tanya, bagaimana cara Anda kemudian? Logika saya mentok di situ. Oke. Logika saya mentok di situ. Coba Bang Juma jelaskan seperti yang Bang Juma tanyakan ke saya gitu. Jelaskan ke saya biar saya tahu gitu, biar saya paham. Lah, kami sederhana. Anak Bang Qul Juma lahir dari kecil, dari bayi. Allah Bang itu Juma Maha jelaskan. Esa. Allah Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Dari mana anak itu tahu kalau Allah itu Maha besar? Ya, jelas alam semesta ini udah cukup. Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh anak bayi. Ayo. Makanya itu, Ayo. Bang, itu logika. Makanya apa? Bermain di situ, betul itu. Ya makanya apa? Tapi Saya kan mengajarkan anak saya alam semesta ini nak diciptakan oleh hakikat yang maha besar. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Sementara Anda mengajarkan anak Anda alam semesta ini diciptakan anak bayi. Percaya nggak gitu loh anak Anda? Oh percaya dong. Sekarang saya tanya kepada saudara, masuk akal tidak? Masuk akal kagak? Kalau Tuhan, kalau pencipta alam semesta ini adalah maha besar, masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal nggak kalau pencipta alam semesta ini anak bayi? Nggak masuk akal. Logikanya Bang Juma, saya mengikuti. Allah Maha Besar. Yes. Ya kan? Bagaimana cara Bang Juma membuktikan Allah itu Maha Besar? Logika Bang Ya Juma. alam semesta ini. Alam semesta ini buktinya. Alam semesta ini buktinya. Siapa yang mampu menciptakan bumi ini? Ini baru bumi loh. Ini baru bumi. Siapa yang mampu menciptakan? Ayo, siapa yang mampu menciptakan alam semesta ini kalau bukan hakikat yang maha dahsyat, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha besar? Itulah imannya, Bang. Masuk akal nggak itu? Masuk akal tidak, Paman? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Aduh apa? Masuk akal nggak?
Bang Ku Juma, tanya dulu saudara, kejujuranmu dulu kawan. Kejujuranmu dulu, saya minta kejujuranmu dulu saudara. Masuk akal tidak alam semesta yang begitu dahsyat ini diciptakan oleh hakikat yang maha besar? Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal nggak kemudian alam semesta yang diciptakan oleh bayi imut? Itulah yang saya katakan kawan. Anda ketika bernarasi tentang bara api, oh saya pegang dulu, nenek lu kiper. Tak ada konsep itu di Kristen. Di Kristen itu imani aja bara api itu dingin. Imani aja Yesus si bayi inilah pencipta alam semesta. Itu yang ada. Makanya Kepas itu lebih jujur daripada Anda. Kepas jauh lebih jujur bahwa dalam Kristen tidak boleh pakai akal dalam beriman. Kristen itu cukup imani aja. Datang Anda gengsi-gengsian, padahal ujung-ujungnya ke situ juga. Malu, lebih bagus kayak Kepas, malu di awal daripada kayak Anda, malunya di belakang. Kan gitu kawan. Jadi kesimpulan saya di dalam Kristen tidak boleh pakai akal. Kalau masih mau jadi Kristen jangan pakai akal. Itu kata Kepas dan saya katakan itu betul. Karena tidak mungkin Kristen ini konsepnya rasional, nggak mungkin. Bagaimana mungkin bisa rasional? Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Jadi modal Anda itu cuma imani saja. Dan memang saudara, ini ilmu untuk Anda nih. Di dalam kitab saudara, menurut pendiri agama Kristen yang bernama Paulus itu, di dalam suratnya 1 Korintus 1 nomor 19, di situ dia mengatakan, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Baca itu kitab. Yang dikatakan tentang itu ya. Tentang Paulus Itu Paulus yang sudah mengatakan dirinya. Ya, 1 Korintus 1:9, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itulah kenapa secerdas-cerdasnya orang Kristen membuat pesawat misalnya, membuat mobil misalnya, tapi ketika berbicara mengenai agama yang dibentuk Paulus, seketika mereka tidak berakal. Seperti Anda, saudara Ngestrepo Putra, masuk Betul, santun, berbicara seperti orang intelektual. Tapi ketika berbicara mengenai agama, seketika Anda layu, seperti kepompong. Jasad kuat, otot kuat, bodi bagus, berdiri tegap, jalannya bagus. Ketika ditanya tentang imannya, kepompong keropos. Karena memang sudah konsep bang, itu agama Anda, jadi jangan malu untuk mengaku itu. 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus sehingga dia menggiring manusia. Cukup percaya kepada Yesus saja. Itu oleh-oleh buat saudara untuk belajar lebih giat lagi. Saya kira begitu. Boleh saya tanggapi bang? Boleh. Saya udah nyimak Bang Juma ini dari tadi. Mungkin dengan kata lain bisa dibilang gini bang, tentang iman Kristen. Saya Kristen. Di dalam beriman, kita tidak boleh mengandalkan akal. Mungkin itu sebutan lainnya. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan akal, Tuhan itu bisa melakukan banyak hal yang di luar jangkauan akal manusia. Mungkin itu kalimat yang lebih cocok untuk yang dibilang Bang siapa tadi, Kepas ya? Iya. Kita tidak bisa mengandalkan akal. Kenapa? Banyak hal yang bisa dilakukan Tuhan yang di luar jangkauan akal manusia. Jadi gini kawan.
Ketika Anda mengatakan tidak bisa mengandalkan akal, berarti itu sama halnya Anda memfitnah Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi. Karena dengan akal kemudian manusia justru bisa mengenal Tuhannya. Kalau orang mati akal tak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Makanya banyak yang menyembah pantat sapi, banyak yang menyembah kemudian kulkas, ada yang menyembah kain horden. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Akal ini adalah cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara makhluk kita dengan makhluk yang lain. Manusia yang berakal mengembangkan beragam konsep. Simbol-simbol yang ada mampu manusia berikan makna-makna tertentu. Bahkan akal terus mencari kebenaran, menggali kebenaran yang baru. Jadi akal ini dititipkan oleh Tuhan sebagai cahaya yang mencerahkan, yang menjadikan garis pembeda. Akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Iya, betul. Untuk itu. apa? Ya, untuk mencari Tuhan. Akal itu. Akal kita pakai untuk mencari Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan yang ditemukan tanpa melalui proses akal, itu bukan Tuhan. Percaya sama saya. Oke, Makanya Bang. Yesus Gini, titip Bang. pesan di Matius 22 itu, kasih Tuhan dengan akal. Gitu saudara. Aku yakin abang ini udah banyak baca Alkitab ya. Mungkin abang Iya. dengar, abang udah pernah baca itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu, katanya. Betul itu dalil, betul itu masuk akal itu. Makanya kalau menurut saya, kita tidak bisa mengandalkan akal gini bang. Macam abang bilang tadi, mata, telinga, itu semua terhubung ke akal kita. Betul? Ya, Tapi ada kuasa Tuhan yang bisa kita buktikan yang di luar akal. Contoh bang, gravitasi bumi. Ada nggak? Ada nggak gravitasi bumi? ada. Nah, Jelas tapi bisa ada. kalau kita misalnya orang bodoh yang belum mengetahui itu sampai sekarang, bisa itu kita buktikan atau bisa itu kita cari tanpa kuasa Tuhan. Saudara, Al-Quran saya membahas tentang isyarat-isyarat tentang adanya gravitasi bumi. Contoh, surah Al-An'am ayat 59, surah Al-Hajj ayat 65, surah Al-Baqarah ayat 74, surah Luqman juga menjelaskan tentang itu. Ini Al-Quran, wahyu Tuhan ini. Dan itu dibenarkan oleh sains. Kalau sudah berbicara sains, berarti sudah berbicara logika, berbicara rasio. Itu kawan. Ini loh bang, Nah, apalagi? siapa yang bisa buat gravitasi bumi itu? Ya pencipta alam semesta inilah pasti. Siapa yang bisa buat medan magnet itu? Ya pencipta Siapa yang alam bisa semesta buat inilah pasti. magnetik itu? Pencipta alam semesta kita lah pasti. Maksudnya gini bang, kami makanya saya bilang tadi, maksudnya bukan mematikan akal atau menghilangkan akal. Lah itu di ajaran Kita dalam Paulus percaya begitu. Tuhan beriman itu Halo, nggak bisa mengandalkan akal. Selamat Mungkin itu pagi. kalimat yang lebih cocok. selamat pagi. Ya, masalahnya Paulus yang mengajarkan itu. 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau Paulus maksudnya gini bang, dia kan orang terpelajar. Kesemuanya itu diabaikannya demi mengikut Yesus. Itu maksudnya di tulisannya itu. Nah, iya maksudnya dia meninggalkan pemikiran dan kecerdasan kan? Halo, Artinya bagi Paulus itu lebih berharga keselamatan jiwanya daripada semua yang didapatkannya di bumi. Itu. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada keselamatan kalau akal nggak berfungsi? Alat untuk kembali menemukan Tuhan itu cuman akal, nggak ada yang lain. Balik lagi kita nih bang. Ya itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Makanya saya katakan kalau orang tidak menggunakan akal sehat, cuman iman saja,
kain horden pun bisa jadi Tuhannya. Kan gitu. Yang penting saya percaya, akal saya matikan. EGP dengan akal. Kan akal tidaklah menjadi alat untuk sampai kepada Tuhan. Itu keliru. Justru hanya orang yang berakal lah yang kemudian bisa menemukan Tuhannya. Kalau orang tidak berakal, apapun yang disuguhkan neneknya, kakeknya, nenek moyangnya, itulah yang dia sembah. Karena tidak menggunakan akal. Padahal Yesus menitik beratkan kepada akal. Kasihi Tuhan, taati Tuhan dengan akalmu. Berarti akal yang harus menjadi dimensi awal untuk sampai kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau tidak menggunakan akal, karena fasilitas sudah disediakan oleh Tuhan, yang bertuhan, tidak bertuhan, yang menyembah Tuhan atau yang menyembah pohon, semuanya dikasih oksigen. Yang tidak bertuhan ataupun yang bertuhan, semuanya bisa menikmati apa yang ada di atas muka bumi ini, fasilitas yang disediakan oleh Tuhan, sehingga kenyamanan itu muncul. Nah, untuk mencari untuk menemukan kemudian jati diri, konsep bertuhan yang benar itu, apa yang menjadi dimensi tolak ukurnya? Ya akal, saudara. Anda punya iman, Islam punya iman. Apa tolak ukurnya untuk mengukur iman kita mana yang benar? Akal. Gak mungkin yang lain. Ya itu makanya aku bilang tadi, Bang. Kalau Kristen nggak cukup akal. Nggak. Nah, lalu bagaimana caranya Kristen mengatakan tidak cukup akal sementara dilampaui? Itu maksudnya, Saudara, sebelum Anda melampaui akal, maksimalkan fungsi akal dulu. Yang Anda katakan tidak semuanya akal, itu sudah betul itu. Itu sudah betul. Masalahnya akal Anda tidak Anda konekkan dulu. Anda mematikan akal, lantas kemudian memainkan iman. Setelah iman Anda bertolak belakang dengan akal, muncul istilah akal-akalan. Kan begitu poinnya. Ya iya dong. Mana bukti akal-akalannya? Kenapa Tuhan Anda itu mati? Apa akal-akalannya? Karena pada saat itu dia adalah manusia. Akal-akalan itu. Sedangkan Tuhan itu dalam kitabnya Yahudi atau di dalam Islam, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi akal sudah mati di sana. Karena terlanjur diimani, maka dimainkanlah yang disebut akal-akalan. Muncullah konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Apakah itu disifati Tuhan? Adakah Tuhan bisa mati? Adakah Tuhan itu punya kekurangan? Adakah Tuhan itu bisa jadi makhluk? Enggak ada kan? Menurut logika. Tapi karena Anda sudah terlanjur Yesus sudah rencana Allah dari jauh itu, Bang. Nah, itu dia. Itu iman Kristen. Itu dia. Ini kalau saya kejar Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data. Kalau Tuhan sudah merencanakan membunuh Yesus.